Halo Sobat Senar Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mama. Mama adalah film horor tahun 2013 yang dibintangi Jessica Chastain dan Nicholas Coster-Waldau serta dua artis cilik Megan dan Isabel. Film Mama mengangkat cerita yang cukup unik, tidak seperti film horor pada umumnya yang dimana hantu digambarkan sebagai makhluk bengis dan berbahaya. Di film Mama, hantu digambarkan dengan sosok perempuan berambut panjang dan memiliki sisi manusiawi, khususnya sisi keibuan dan memiliki rasa kasih sayang. Seperti apa alur filmnya? Mari kita saksikan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan mobil yang terparkir dan radio yang memberitakan pembunuhan karena krisis ekonomi. Dan di sini diperlihatkan Jeff yang sedang bergegas membawa kedua putrinya untuk meninggalkan rumah. Jeff adalah pelaku yang diberitakan di radio, yang tidak lain adalah pelaku penembakan terhadap istri dan rekan kerjanya. Di dalam perjalanan membawa kedua putrinya, Jeff memacu mobilnya begitu cepat, sehingga mengakibatkan mobil hilang kendali dan terjatuh ke bawah jurang. Namun syukurlah mereka bertiga baik-baik saja. Jeff keluar dari mobil dan menggendong kedua anaknya, berjalan di dalam hutan yang penuh dengan salju. Tak lama perjalanan, Jeff menemukan sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah kita diperlihatkan Jeff yang sedang menangis. Entah apa yang merasuki Jeff, Jeff berniat membunuh kedua putrinya. Tetapi di saat Jeff mulai ingin menembak Victoria, Jeff malah diserang oleh makhluk tak kasat mata, dan Jeff pun tewas. Kini di rumah tua tersebut hanya tersisa Victoria dan adiknya Lily. Di malam yang dingin, kedua anak malang ini menghangatkan diri di depan api unggun. Tiba-tiba, buah ceri menggelinding ke tempat mereka. Sebuah sosok misterius menampakkan wujud dirinya, dan film pun dimulai. Lima tahun kemudian, kita diperlihatkan kembaran Jeff yang bernama Lucas dan istrinya yang bernama Annabelle. Lucas berusaha mencari keberadaan kakak dan kedua putrinya. Kemudian scene berpindah kepada dua kakek tua yang bernama Bernice dan Romy. Di sini mereka berdua tanpa sengaja menemukan mobil Jeff di dalam hutan dan menemukan boneka Victoria. Sontak saja Bernice meminta bantuan anjing pelacaknya untuk mengendus keberadaan Victoria. Benar saja, anjing itu menuntun mereka ke sebuah rumah tua. Bernice masuk ke dalam rumah dan menemukan Victoria dan Lily dengan tingkah laku yang liar seperti binatang buas. Bernice memberitahukan kepada Lucas. Lucas dan Annabelle pergi menemui Victoria dan Lily. Di sini Victoria begitu takut dengan Lucas, sebelum Lucas memberikan kacamata untuk Victoria. Ya, karena Lucas dan ayah Victoria kembar, jadi Victoria mengira itu adalah ayahnya. Scene berpindah ke ruang persidangan yang dimana Lucas dan Annabelle ingin mendapatkan hak asuh Lily dan Victoria. Namun, di sini Lucas harus bersaing dengan Nyonya Poldoki. Dengan bantuan Dr. Gerard, mereka berhasil mendapatkan hak asuh dan sebuah rumah dari lembaga khusus. Di dalam rumah, Tuan Gerard menginterogasi Victoria. Di sini Victoria menceritakan masa lalu Mama. It was a long time ago. A lady ran away from a hospital for sad people. She took her baby. How could you know that story, Victoria? I want to tell you that story. She showed me. Di saat makan malam, Lucas, Annabelle, Victoria duduk di bangku, sedangkan Lily masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupannya sekarang. Scene berpindah ke Dr. Gerard yang mencari catatan riwayat hidup Mama yang diceritakan Victoria. Dan akhirnya Dr. Gerard mendapatkan sebuah dokumen yang bersangkutan dengan Mama. Di dalam rumah terlihat Lily yang sedang bermain dengan seseorang. Itu bukan Victoria. Di saat Annabelle ingin mengecek kamar Lily, tiba-tiba Annabelle dipanggil oleh Victoria. Saat malam tiba, Annabelle dan Lucas yang sedang berbincang santai hingga ingin mulai mantap-mantapan, malah diganggu oleh sosok Mama yang menampakkan dirinya ke Annabelle. Sontak Lucas keluar mengecek keadaan luar. Di saat Lucas di tengah tangga, Lucas melihat seekor kupu-kupu nempel di tembok, dan tiba-tiba ya, Lucas terjatuh dan dirawat di rumah sakit. Lucas kini terbaring lemas di rumah sakit. Mau gak mau, suka gak suka, Annabelle tetap harus menjaga kedua anaknya. Di saat malam, Annabelle melihat Lily merangkak di ruangan. Suara bising dari kamar Lily begitu membuat merinding, membuat Annabelle bergegas tidur. Keesokan paginya, Dr. Gerard mengunjungi rumah Annabelle dan melihat kamar Lily dan Victoria yang dipenuhi hasil gambaran dari mereka berdua. Saat Dr. Gerard menonton ulang video interogasi Victoria, di sini Dr. Gerard menemui kejanggalan.
Kembali ke Victoria dan Lily, Mama sudah datang mengunjungi mereka untuk mengajak bermain. Annabelle yang mendengar suara langsung datang masuk kamar dan memarahi mereka berdua karena sudah tengah malam. Keesokan harinya, Annabelle bercerita kepada Dr. Gerard bahwa semalam dia mendengar suara perempuan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak-anak. Kembali ke rumah, Annabelle mulai diganggu sebagai tanda peringatan dari Mama. Di rumah sakit, Lucas mendapatkan mimpi dari Jeff yang meminta untuk menyelamatkan anaknya dan menyuruh Lucas untuk pergi ke rumah tua itu, hingga Lucas mengalami kejang-kejang. Scene berpindah memperlihatkan Lily yang sedang memakan kupu-kupu. Di sini naluri manusia Victoria sudah mulai membaik, tapi tidak dengan Lily. Victoria memperingatkan Annabelle untuk tidak mendekat dan mengatakan dia akan cemburu. Singkat cerita, Dr. Gerard menghipnotis Victoria dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kehidupannya di dalam hutan, hingga pertanyaan terakhir membuat Victoria marah. This photograph, is this Mama? Is this Mama Victoria? Go away! Tell me about her. No! Yes! Dr. Gerard bergegas pergi dari sana. Mama menunjukkan dirinya kepada Dr. Gerard. Malam tiba saat Annabelle sedang tidur, ia bermimpi gambaran masa lalu seorang wanita gila yang merebut bayinya dari suster dan berlari hingga terjun ke tebing bersama bayinya. Saat sadar, malah Mama sudah di samping Annabelle. Scene kembali ke Dr. Gerard. Karena rasa penasaran, Dr. Gerard ke hutan tempat Mama tinggal. Namun waktu sampai di sana, Dr. Gerard langsung dihabisi oleh Mama. Saat pagi, Annabelle menemukan Lily tertidur di halaman rumah dengan badan kedinginan. Annabelle memeluk Lily dengan kasih sayang, membuat Mama semakin cemburu dan mulai menampakkan dirinya di dekat lemari. Saat Annabelle membuka lemari, dia mendapatkan tembok dengan sarang kupu-kupu. Lanjut ke scene di mana Annabelle ke ruang dokter untuk mencuri beberapa data yang menunjukkan sebuah lokasi. Begitupun Lucas yang sedang menggambar tempat yang ada di dalam mimpinya. Ternyata itu adalah sebuah lokasi. Lucas pun bergegas ke sana. Di rumah, Victoria dan Lily membuat Mama marah. Mama ingin membawa mereka dan Annabelle diserang. Ketika itu tiba-tiba Bibi Jane datang ke rumah dengan menyelinap. Entah apa maksud kedatangannya, namun di sini Mama menyerangnya hingga tewas. Ketika Annabelle tersadar, Lily dan Victoria sudah tidak ada lagi di sana. Akhirnya Annabelle memutuskan ke lokasi map yang dia dapat dari file Dr. Gerard. Sampai di sana, Annabelle bertemu dengan Lucas. Mereka berdua memasuki rumah tua tersebut. Yang mereka temukan di dalam adalah jasad dari Bibi Jeans. Annabelle keluar dari belakang rumah melihat mereka di atas tebing. Dengan cepat Lucas Annabelle menuju ke atas tebing. Di situ sudah ada Mama yang bersiap membawa Lily dan Victoria pergi ke dunianya. Lucas diserang karena menghalangi Lily yang ingin ke pelukannya. Namun Annabelle segera memanggil Mama dengan sebutan Edith. Dengan tengkorak bayinya yang dibawa Annabelle, yang tak lain adalah tengkorak bayi Mama. Di sini Mama sudah ingin pergi, namun Lily tiba-tiba memanggil sebutan Mama. Sontak Mama kembali marah dan menyerang Lucas dan Annabelle. Di sini Annabelle tidak menyerah dan memohon untuk menyerahkan Victoria, dan akhirnya Mama mengikhlaskan Victoria. Di akhir film diperlihatkan sebuah adegan di mana Victoria dan Lily yang sedang berpisah. Dan tamat cuy. Oke, untuk film ini menurut saya sangat menegangkan, membuat jantung berdebar lebih kencang. Audio dan video yang disajikan sangat membuat suasana menjadi gelisah di saat saya menontonnya. Dan tiba di akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita ini hingga selesai. Tunggu saya di video berikutnya.